Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita seluruhnya menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, patuh dan taat hanya kepada perintah Allah dan Rasulnya. Itu adalah pijakan Muslim yang sebenarnya. Seorang Muslim pasti dituntut untuk berada di bawah naungan Quran. Terlalu banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengharuskan kita hanya tunduk kepada Allah dengan mengikuti perintah Allah dalam Al-Quran. Walaupun ada juga hamba-hamba Allah yang membicarakan kita taat kepada Allah, tetapi caranya tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pakai cara-cara tersendiri. Itu. Nah, kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah layak dan pantas kita hanya patuh, tunduk, taat kepadanya setelah Allah Subhanahu wa taala. Ini seringkali kita itu dipaksa oleh seseorang untuk mengikuti pendapatnya ya. Ya, banyak saudara-saudara kita di luar itu terkadang menggarap kita, mengutip kita gitu, dengan berbagai macam cara itu. Tujuannya tidak lain agar kita ini masuk ke dalam ruang lingkup pemikiran mereka. Mereka itu sengaja mengajak kita agar mengikuti paham. Ya seperti mencontoh Nabi ini, bayangkan, mencontoh Nabi saja ada orang yang menyebutnya itu kawi gitu. Jadi mencontoh Nabi itu disebut kawi oleh mereka-mereka yang biasa tidak suka dengan cara-cara Nabi. Ya contohnya si Sani Oye itu ya. Bagaimana mempersepsikan orang yang mencontoh Nabi itu adalah kawi gitu. Hanya karena mengikuti cara-cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut Wahabi kawi. Kalau berbicara Wahabi KW itu sudah pasti ada yang disebut dengan istilah Aswaja KW. Aswaja KW itu orang yang berteduh di bawah naungan Aswaja, padahal sebenarnya bukan Aswaja gitu. Mereka banyak mengamalkan ajaran-ajaran bid'ah. Kita tahu bahwa istilah Aswaja ini datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dulu itu dalam kitab Imam Ahmad disebut makana ana alaihi wa ashabi. Ada lagi dalam hadis lain disebut al-jamaah. Ada lagi di lain tempat tuh dengan firqatun najiyah, zahirina alal haq, dan banyak sekali sawadul a'dham. Yakni mereka dari kalangan sahabat, mereka dari kalangan ya tabi'in yang tetap berada di bawah pijakan Quran dan As-Sunnah. Itu yang dituntut diikuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang ada Rasulullah, ya ada Rasulullah, yakni hadis-hadisnya yang diharuskan kita mengikutinya, ya sudah pasti kita hanya ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali kalau sudah tidak ada dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ngikuti sahabat. Ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada, kemudian kita lawan dengan perkataan sahabat. Itu namanya bertolak belakang atau sad. Nah, pekerjaan yang sad seperti ini tentu bisa dikatakan pembangkangan terhadap sunnah-sunnah Nabi itu ya.
Nah, disinilah letaknya kita terkadang tidak mau menyadari diri bahwa yang diamalkan kita itu salah. Tetapi dengan asik, dengan penuh harap kepada Allah bisa melaksanakan, bisa mendapatkan pahala dengan amalan-amalan bid'ahnya ini banyak yang terjadi. Sehingga kita tahu di internet itu banyak orang yang suka memahaminya dengan cara-cara yang salah dalam agama ini. Jadi merasa puas melaksanakan ajaran bid'ah, syaratnya yaitu dengan lebih banyak mengikuti hawa nafsu. Jadi merasa puas mereka ini. Lalu bagaimana kita bisa sampai pada hakikat kebenaran ketika hanya mengikuti selain Allah dan Rasul-Nya? Alasan mereka tidak mengikuti Al-Quran dan hadis langsung itu karena ulama-ulama sudah menyampaikan dari Al-Quran dan hadis langsung. Padahal tidak demikian. Yang disampaikan oleh mereka kepada kita itu bukan Quran dan Sunnah langsung, tetapi tafsiran-tafsiran yang kebanyakan dari mereka. Terkadang disesuaikan dengan kemauan mereka, itu bukan disesuaikan dengan kemauan Allah, kemauan Rasulullah. Artinya takwa itu bisa bermakna sesuai dengan keinginannya. Jadi takwa itu bisa bermakna sesuai dengan keinginannya. Itu ya. Wow, kalau seperti itu jadinya. Artinya banyak pemikiran-pemikiran sekarang yang kemudian dianggap bagian dari Islam padahal keluar dari Islam itu. Pemikiran-pemikiran itu intinya untuk menyerang orang yang tidak sepaham dengan kita. Ini yang paling banyak. Yaitu akhirnya media itu hanya menjadi media ahlul bid'ah. Jadi media ahlul bid'ah ini selalu berkedok aswaja kebanyakan. Jadi mereka ini untuk dikatakan aswaja harus melaksanakan bid'ah. Jadi untuk dikatakan aswaja ada dengan cara melaksanakan bid'ah. Seperti masalah sampai mengutip, ada yang mengutip perkataan Ibnu Taimiyah ya, ada yang mengutip perkataan untuk membenarkan bahwa dirinya itu benar. Ada mengutip perkataan orang lain untuk menyalahkan perkataan mereka itu. Ini banyak dilakukan oleh mereka gitu ya. Begitu tidak bisa menjawab, mereka ngamuk. Ngamuk terhadap medianya sendiri. Apa ya, udah malu biasanya orang seperti itu. Ini dari saya, mudah-mudahan bisa menjadi pegangan bagi mereka yang punya akal sehat. Ya. Jadi terkadang ngolah pikiran jangan salah gitu. Ngolah pikirannya ngolah tapi makin banyak bid'ah berserakan di mana-mana oleh kaum ngopi gitu. Ya itu saja dari saya ya, Zulkarnain Al-Maduri. Semoga kita dilindungi oleh Allah di bulan Ramadan ini, puasanya mendapat pahala di sisi Allah, tidak kurang satu apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.